Ya, baik, bisa saya mulai ya. Untuk teman-teman mahasiswa, silahkan untuk mic-nya di-mute dulu ya, biar saya bisa menerangkan dengan jelas gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa UT, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode STSI 4102300 ya, dan saya ucapkan selamat datang ya di pertemuan tatap maya kita ya di Microsoft Teams pada hari ini, dari jam 4 sampai dengan selesai ya. Nah, mungkin teman-teman tahu saya ini hanya dari video perkenalan saja ya di sesi 1 gitu. Oh, itu wajahnya Bu Wika, suaranya seperti itu gitu ya. Tapi di sesi kali ini sebelum saya menjelaskan terkait materi-materi yang memang harus kita ini komunikasikan ya, saya akan mengenalkan diri dulu gitu, biar teman-teman lebih dekat dengan saya ya, walaupun sebenarnya jauh ya. Karena kita komunikasi itu selain lewat e-learning juga lewat WhatsApp group ya. Nah, teman-teman sudah tahu ya, nama saya Wika Purbasari ya, gelar saya MKom atau Magister Komputer. Nah, ini selalu saya cantumkan ketika saya menanggapi ini ya, diskusi atau jawaban teman-teman gitu ya, atau ketika saya memberikan informasi baik di e-learning ataupun di grup WhatsApp ya. Teman-teman sudah sangat hafal mungkin nama saya gitu ya. Cuman kalau untuk tatap muka via tatap maya seperti ini baru kali ini ya. Nah, em, asli saya adalah Tangerang ya. Saya di sana itu sampai saya lulus sekolah dasar. Ya, jadi saya itu sekolahnya di Yayasan Islam Al-Ayaniyah Tangerang ya. Kemudian setelah itu saya pindah hijrah dari Tangerang ke Purbalingga ya. Purbalingga itu salah satu kota kecil ya yang ada di Jawa Tengah. eh, dan makanan yang mungkin teman-teman kenal itu ada mendoan ya. Nah, itu Purbalingga. Nah, di situ di kota Purbalingga saya belajar eh, ini ya di SMP Negeri 1 Purbalingga, kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Purbalingga. Nah, setelah lulus SMA, saya itu mengambil jurusan Teknik Informatika ya, S1 Teknik Informatika di STIMIK Widya Utama Purwokerto. Nah, Purwokerto ini letaknya bertetanggaan dengan Purbalingga gitu ya. Jadi jarak rumah saya ke kampus itu kurang lebih 45 menit begitu. Nah, setelah saya lulus S1 ya, karena pada waktu itu cita-cita saya jadi dosen gitu ya. Maka dari itu saya melanjutkan kuliah saya di Semarang. Semarang itu salah satu kota terbesar di Jawa Tengah ya. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika juga ya di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Nah, nanti teman-teman bisa browsing Udinus itu seperti apa ya, Universitas Dian Nuswantoro itu seperti apa, STIM Video Utama seperti apa ya. Kemudian profil saya ya, yang perlu teman-teman ketahui, siapa sih Bu Wika? Ya, teman-teman tuh harus tahu dulu ya, Bu Wika itu siapa. Untuk yang baru join, selamat datang ya. Saya itu adalah seorang dosen. Dosen di mana? Di STIMIK Widya Utama. Ya, jadi saya dulu kuliah di S1-nya itu di STIMIK Widya Utama, kemudian saya kembali lagi ke STIMIK Widya Utama dan menjadi dosen ya pada waktu itu di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Ya, saya jadi dosen itu di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, ketika saya menjadi dosen, eh, titel saya tuh masih S1 karena zaman dulu itu jadi dosen itu boleh S1, tapi sekarang-sekarang wajib S2 gitu ya. Kemudian karir saya di kampus itu saya pernah menjadi ketua program studi D3 Teknik Informatika dan D3 Komputerisasi Akuntansi itu pada tahun 2014 sampai 2015 ya, selama 1 tahun ya. Kemudian eh, setelah itu saya menjadi Kaprodi S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi itu di tahun 2016 sampai dengan 2017.
Nah, kemudian di tahun 2018 sampai 2024, nah itu sudah lama sekali tuh, ya, kurang lebih 6 tahun itu ya, saya di situ sebagai wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan, ya, kurang lebih selama 6 tahun. Gitu. Kemudian setelah saya berhenti ya istirahat selama 1 tahun, ya ternyata gitu ya, ternyata saya harus ini lagi ya menyandang untuk bisa menjadi wakil ketua bidang kemahasiswaan gitu di tanggal kemarin ya 24 April sampai 24 April 2026 sampai dengan sekarang gitu. Ya, jadi sekarang jabatan saya di kampus adalah sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan. Jadi saya selain sebagai dosen, saya itu ngurusin anak-anak Ormawa gitu. Organisasi kemahasiswaan, ada DPM, BEM, dan UKM-UKM gitu. Kurang lebih ada sekitar 15 Ormawa ya di kampus. Jadi saya menangani terkait kegiatan mereka di kampus. Kemudian pada tahun 2022-2024 itu saya menjadi koordinator kampus mengajar ya. Dan di tahun 2025 tepatnya bulan April sampai dengan sekarang nih ya, sekarang Mei 2026 saya alhamdulillah diterima sebagai tutor online universitas terbuka dan mata kuliah yang saya ampu adalah algoritma dan pemrograman gitu ya. Itu sedikit profil yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman itu benar-benar kenal saya gitu, tidak hanya nama gitu ya di e-learning tapi oh Bu Wika tuh seperti ini gitu ya. Atau mungkin nanti ketika kalian ingin menjadi dosen ya, saya mau join penelitian sama Bu Wika gitu ya, join misal penelitian antar kampus atau seperti apa ya ke depannya. Nah, di sini ya di STIMIK Widya Utama ya saya berada di home base ini ya, di home base untuk jurusan S1 Teknik Informatika dengan nomor NIDN 622068501 gitu. Kemudian, oh ya, selain tadi karir saya di kampus ya, sederet karir saya di kampus, saya juga sebagai dosen itu selain mengajar, saya juga melakukan penelitian dan pengabdian, ya, dan juga membuat buku, ya. Dan buku yang sudah saya buat itu ada 3 buku, ya. Yang pertama ini buku algoritma dan pemrograman, nah bentuknya seperti ini. Di sini saya buat tuh di tahun 2024. Jumlahnya 242 halaman dan penerbitnya adalah CV Haura Utama. Kemudian buku kedua yang sudah saya ini buat adalah buku sistem basis data. Ya, tahunnya itu saya buat tahun 2024 dengan jumlah halamannya 161 dan penerbitnya CV Tohar Media. Dan terakhir kemarin saya itu membuat buku dasar-dasar algoritma dan pemrograman menggunakan Python. Ya, di sini saya buat nih baru kemarin banget nih di tahun 2026. Ini baru terbit di bulan April kemarin. Ini ya jumlahnya 174 halaman. Penerbitnya adalah PT Surga Digital Nusantara. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui atau membaca buku ini sebagai referensi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, silahkan bisa teman-teman searching ya di Google gitu ya. Eh, Ditulis aja atau diketik saja Wika Purbasari, nanti keluar buku-bukunya. Tuh ya, silahkan untuk referensi teman-teman di mata kuliah ini ya. Nah, itu adalah perkenalan dari saya. Ya, di sini mahasiswa yang sudah hadir ada berapa ya? Ada 4 ya. Saya izin ini dulu ya, screenshot dulu ya untuk laporan saya sebentar. Oke, nah next ya. Suara saya masih terdengar teman-teman? Masih, Bu. Masih ter. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau tidak terdengar bisa ini ya, bisa langsung di-cut. Oke, di sore hari ini, di sini kita akan membahas materi algoritma dan pemrograman ya. Nah, materinya apa saja yang perlu kita ini diskusikan? Ada pengantar algoritma dan pemrograman, kemudian struktur dasar algoritma,
kemudian representasi algoritma dengan menggunakan flowchart dan pseudocode. Kemudian nanti terakhir kita akan membahas tugas satu. Ya, tugas satunya itu yang perlu kita bahas adalah tugas yang membuat flowchart dan pseudocode ya. Dan pada saat ini saya ingatkan ya, yang sudah submit atau upload tugas itu kayaknya baru 6 mahasiswa dari 20 ya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa submit tepat waktu ya. Nah, untuk materi pada sore hari ini, seperti biasa saya mengambil materi inisiasi ya dari web e-learning ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman ya di program studi sistem informasi, penulisnya Ibu Kani Mkom ini dan penelaahnya Lintang Patria Mkom. Yang pertama untuk pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Nah, di sini teman-teman kan mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, seharusnya teman-teman itu ya harus tahu dulu nih, ini mata kuliah apa ya algoritma gitu ya. Definisinya bagaimana? Kemudian kita tuh akan belajar apa di mata kuliah ini. Nah, di sini algoritma itu merupakan suatu upaya ya dengan urutan operasi yang disusun secara logis ya atau logis secara logika dan tersistematis ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam menghasilkan suatu output tertentu. Tuh, itu algoritma ya. Jadi kita itu diarahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi menyelesaikannya itu nggak asal-asalan gitu. Menyelesaikannya itu dengan kita itu menyusun urutan operasi ya atau urusan rangkaian tahapan secara logik gitu dan tersistematis ya. Kemudian contohnya bagaimana ya kita berpikir secara logik dan sistematis itu seperti apa. Nah, ini contoh di keseharian misal ya. Misal teman-teman mau pergi ke Bogor. Nah, untuk pergi ke Bogor itu kan untuk bisa sampai di sana, berarti kita harus berpikir apa-apa saja yang perlu kita siapkan atau kita pikirkan untuk bisa tiba di Bogor. Nah, serangkaian tahapan atau urut-urutan yang kita pikirkan itu disebut dengan algoritma, ya. Nah, di sini yang pertama pasti kita akan berpikir seperti ini. Untuk bisa sampai ke Bogor, aku mau naik apa ya? Gitu, ya. Apakah mau naik kereta api, ataukah taksi, ataukah naik angkot? Nah, pasti di kepala kita itu akan berpikir seperti itu, gitu ya. Jadi kita akan menentukan nih, aku pergi mau pakai apa nih? Kereta api, motor, taksi, angkot, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan berpikir lagi. Nah, kalau sudah ketemu, oh aku mau naik kereta api misal. Kemudian kita akan berpikir, nah, apa saja sih yang akan saya bawa ya, yang akan aku bawa untuk selama di Bogor itu aku akan bawa apa gitu. Nah, yang ada di pikiran pasti, oh ya, karena di Bogor selama 2 hari, pastinya aku akan bawa pakaian, kemudian bawa dokumen-dokumen ya, karena mungkin tujuannya untuk kepentingan pekerjaan gitu. Jadi yang ada di kepala itu seperti itu, ya, yang ada di pikiran itu seperti itu. Nah, kemudian setelah disiapkan semuanya, kemudian pergi ke tempat keberangkatan, ya, pergi ke Bogor, gitu. Nah, kemudian untuk pergi ke tempat keberangkatan, kita di sana itu harus menentukan tujuannya dulu. Apakah aku mau ke hotel, ataukah aku mau piknik ke Taman Safari, atau aku mau urusan kerja dulu nih. Jadi sudah tersusun, oh besok aku tujuannya itu ke hotel dulu, ya, naruh barang. Kemudian setelah itu baru aku ketemu orang untuk urusan bisnis atau pekerjaan. Nah, setelah itu sekalian deh, ya, ketika sudah di Bogor, aku akan sekalian piknik gitu ya, berwisata ke Taman Safari. Misal-misal seperti itu ya, rencana-rencana yang sudah difikirkan. Nah, setelah itu tiba di Bogor dengan selamat gitu ya. Nah, rangkaian atau rencana-rencana yang teman-teman pikirkan tadi itu disebut dengan algoritma ya. Itu gampangannya seperti itu. Kemudian, nah, em, kenapa sih kita perlu menggunakan algoritma?
ya. Jadi algoritma itu merupakan skill atau keterampilan ya yang dimiliki oleh manusia ya, bagaimana dia berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan logik dan sistematis seperti itu ya. Nah, di sini algoritma sama dengan keterampilan, berarti kemampuan bagaimana dia bisa merancang, menerapkan, dan memahami serangkaian langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Gitu ya. Ini adalah keterampilan berpikir komputasi yang memungkinkan seseorang memecahkan masalah dengan lebih efisien dan efektif. Gitu, ya. Kemudian, nah alasan menggunakan algoritma itu apa lagi gitu ya? Yang pertama efisien, abstraksi dan reusability. Nah, di sini efisien di sini algoritma itu bisa membantu dalam membuat program berjalan lebih cepat sehingga mempertimbangkan efisiensi waktu dalam eksekusi program gitu ya. Dengan susunan-susunan algoritma yang dibuat ya atau langkah-langkah logik yang dibuat, maka bisa mempercepat running program gitu atau mengeksekusi program gitu. Jadi efisien secara waktu seperti itu. Kemudian abstraksi. Jadi kelebihan dari algoritma mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar gitu ya, dapat diurai menjadi mudah dan sederhana ya dengan algoritma. Kemudian reusability itu algoritma adalah metode ya. Jadi algoritma itu merupakan metode dan bukan program ya, dan tidak berkaitan dengan bahasa pemrograman tertentu, enggak gitu ya, tidak berkaitan dengan Visual Basic, enggak berkaitan dengan Python, tidak juga berkaitan dengan C++, tapi algoritma itu adalah rancangan atau metode atau tahapan ya atau urut-urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Hmm, sebentar ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya adalah program dan bahasa pemrograman. Ya, nanti teman-teman juga akan mengenal apa itu program dan bahasa pemrograman dan juga akan menerapkan atau mempraktekkan gitu di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum teman-teman jauh melangkah untuk mempraktekkan bahasa pemrograman ya, harus tahu dulu nih apa sih program, ya, apa itu bahasa pemrograman, ya itu harus dipahami dulu. Nah, di sini program itu merupakan satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, jadi yang namanya program itu adalah serangkaian instruksi. Tapi serangkaian instruksi ini bentuknya adalah kode-kode atau coding. Ya, coding apa? Coding bahasa pemrograman gitu. Ya, nah eh, kode-kode ini bisa dimengerti oleh komputer. Maka dari itu komputer bisa membantu manusia untuk memecahkan suatu permasalahan ya karena bisa menghasilkan output yang diinginkan oleh user atau manusia gitu ya. Nah, program itu terdiri dari dua ya, ada sistem operasi dan ada program aplikasi ya. Di sini sistem operasi teman-teman pasti sudah ini ya, sudah pasti pernah menginstal ataupun mungkin pernah membaca materi mengenai sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada banyak gitu ya. Ada Windows ya, kemudian ada Linux, ada Red Hat, ada Mac OS, ada Sun Solaris gitu ya. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis atau free. Nah, yang gratis atau free itu adalah Linux, yang berbayar tuh Windows gitu ya. Nah, kenapa sih komputer perlu sistem operasi? Ya, karena sistem operasi itu sebagai jembatan ya antara siapa? Antara hardware ya dengan si manusia ya. Kalau nggak ada sistem operasi, maka software-software yang kita inginkan atau yang mau kita install ke laptop atau komputer itu tidak akan bisa diinstal gitu ya, nggak akan bisa running karena apa? Nggak ada sistem operasinya gitu. Maka harus diinstal sistem operasi tersebut ya, baru program aplikasi gitu ya. Kemudian program yang kedua ada program aplikasi. Nah, program aplikasi itu banyak dan teman-teman pasti sudah pernah menggunakan ya. Contohnya seperti Microsoft Word gitu ya, Mozilla, kemudian Firefox ya, kemudian Windows Media Player
dan lain sebagainya. Itu disebut dengan program aplikasi. Nah, program aplikasi ini nggak akan bisa diinstal di laptop atau komputer kalian jika tidak ada sistem operasi. Ya. Kemudian, nah kalau tadi program, sekarang bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman itu merupakan bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran gitu. Ya, jadi bahasa pemrograman itu bahasa formal, bahasa yang dimengerti oleh komputer gitu. Jadi kita itu user atau manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan komputer ya kalau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu ya atau bahasa daerah gitu ya itu nggak akan mengerti komputer atau laptopnya gitu ya. Nah, jadi apa sih bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer adalah bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman itu terdiri dari bahasa tingkat rendah, contohnya ada bahasa mesin, ya. Kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah ya, ada bahasa rakitan. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada Java, DLP dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti kita menggunakan C++ ya itu ya. Kemudian, nah, selanjutnya adalah kalau tadi program, kemudian bahasa pemrograman. Nah, sekarang siapa sih orang yang membuat program? Nah, orang yang membuat program itu disebut dengan programmer gitu, ya. Jadi teman-teman itu kan tahu ya software-software yang digunakan, misal nih Shopee, ya, kemudian Microsoft Teams, ya, kemudian TikTok. Nah, itu yang membuat aplikasi-aplikasi itu disebut dengan programmer, ya. Jadi programmer itu adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak ya atau disebut juga dengan pembuat aplikasi ya. Nah, bahasa pemrograman yang dia kuasai itu biasanya banyak gitu ya. Ada C++, PHP, HTML, CMS dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kemudian nah, bagaimana penyelesaian masalah dengan program gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, nah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan program ya. Yang pertama kita itu harus menganalisa masalah ya, menganalisa masalahnya dulu. Sebenarnya masalahnya apa ya? Tuh. Kemudian sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh user? Nah, itu harus dianalisa dulu. Nah, setelah kita sudah tahu permasalahannya apa dan kebutuhan apa atau output apa yang diinginkan oleh si user, baru kita bisa membuat algoritmanya, ya, algoritma, ya, dengan ditulis eh, dengan langkah-langkah, ya, secara logik. Gitu. Nah, kemudian setelah itu menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Ya, jadi setelah kalian menuliskan langkah-langkah ya dengan serangkaian algoritma, kemudian langkah-langkah tersebut dituangkan atau ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman atau bentuk program. Untuk apa? Untuk bisa dibaca oleh komputer. Nah, kalau algoritma ini tidak ditulis dengan bahasa pemrograman, maka komputer itu tidak akan bisa membaca gitu. Dan em, masalah kita juga tidak akan terpecahkan gitu. Ya. Nah, jika algoritma tadi ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman, maka komputer bisa membaca dan komputer juga bisa mengeksekusi program dan juga menguji program yang sudah dibuat gitu. Ya, jadi menganalisa dulu ya permasalahan dan kebutuhannya, setelah itu membuat algoritmanya ya dengan langkah-langkah terstruktur dan logik. Nah, setelah itu ditranslate atau ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, setelah itu baru dieksekusi ya. Itu langkahnya. Nah, itu materi yang pertama tadi ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ya untuk materi struktur dasar algoritma. Ya, sampai nanti kita membahas tugas. Nah, struktur dasar algoritma yang pertama ada algoritma sequential. Ya, sequential itu artinya urut ya atau berurut ya. Jadi
untuk algoritma sekuensial itu instruksi dikerjakan secara berurutan, tidak boleh melangkahi instruksi yang ada di depannya. Jadi harus urut ya, tidak boleh lompat. Itu dinamakan dengan algoritma sekuensial. Contohnya misalnya ada sebuah algoritma ya terdapat 20 langkah tahapan. Ya, maka langkah tersebut itu harus dikerjakan dari nomor 1 urut sampai dengan nomor 20 gitu ya. Tidak boleh dari nomor 1 ke nomor 5 balik lagi ke nomor 2 kemudian ke nomor 19 itu nggak boleh ya. Nah, itu dinamakan dengan algoritma sekuensial. Nah, contoh algoritma sekuensial dalam gambar flowchart dan pseudocode ya. Di sini terlihat gambarnya, teman-teman. Terlihat, masih terlihat aman? Halo, halo. Halo. Udah saya lanjut aja dulu ya. Nanti kalau sudah tidak terlihat, tolong saya di ini ya, di-cut ya. Nah, di sini ada gambar flowchart ya. Flowchart itu terdiri dari simbol-simbol ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Em, di sini ada pseudocode. Pseudocode itu kode-kode yang dibuat ya atau langkah-langkah algoritma ya yang dibuat dengan kode-kode. Tuh, ya. Di sini contohnya nih ya, start ya, kemudian read A ya, kemudian read B ya, kemudian sum ya. A misal 529, B 256, kemudian sum jumlahkan A dan B 529 ditambah 256. Nah, jumlahnya adalah 785 ya. Kemudian berakhir. Yang pseudocode juga ya, mulai di mana A-nya itu 529, ya B-nya 256, kemudian hitung sum, cetak sum dan selesai. Nah, instruksi ya pada gambar flowchart dan pseudocode ini itu dijalankan satu demi satu. Tidak ada yang loncat ya, tidak ada yang habis nomor 1 kemudian ke nomor 4 kemudian balik lagi ke nomor 2 kemudian ke nomor 5 kemudian ke nomor 3 kemudian selesai, enggak ya. Enggak seperti itu ya. Jadi harus urut. Nah, apa jadinya ketika acak? Ketika acak pasti tidak akan menampilkan output yang diinginkan ya. Malah mungkin debug, error, ngehang gitu ya. Tuh, misalnya habis mulai terus hitung sum A plus B. Nah, mana yang mau dihitung A plus B? Karena belum diketahui nih A-nya 529 dan B-nya 256 tuh nggak diketahui gitu ya karena langsung lompat ke nomor 4 gitu ya. Harusnya dibaca dulu, oh ada inputan A ya berjumlah 529, oh ada inputan B berjumlah 256, kemudian setelah diketahui A dan B-nya maka dicoba untuk menjumlahkan A dan B-nya seperti itu. Itu untuk algoritma sequential ya. Kemudian algoritma seleksi ya. Di sini algoritma seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Kalau tadi kasusnya satu, sekarang kasusnya dua gitu ya. Nah, bagaimana penerapannya? Contohnya nih ya di dalam flowchart sama pseudocode ya biar teman-teman itu bisa memahami gitu ya. Di sini ada gambar flowchart dan pseudocode ya. Nah, di sini mulai ya, kemudian read usia ya. Jadi dibaca nih usianya ya. Dengan menginput usia, jika usianya lebih dari 17 ya, jika iya maka print silahkan menonton. Gitu. Tetapi jika usianya itu tidak lebih dari 17 ya, maka akan tercetak Anda tidak boleh menonton selesai. Gitu. Jadi ada dua kasus. Apakah anak tersebut atau user tersebut itu usianya di bawah 17 tahun atau sama dengan 17 tahun atau di atas 17 tahun ya. Kalau usianya itu 17 atau di bawah 17 tahun, maka anak tersebut itu tidak boleh menonton ya. Tetapi jika usianya itu di atas 17 tahun, maka boleh menonton.
itu. Itu adalah algoritma seleksi gitu ya. Jadi penggambarannya seperti ini ya. Jika iya, jika usianya kurang lebih dari 17 ya maka boleh menonton, tapi jika tidak maka tidak boleh menonton. Itu seperti itu ya untuk algoritma seleksi. Kemudian next ada algoritma perulangan ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ya kita itu melakukan hal itu berulang-ulang gitu ya tanpa teman-teman sadari, tanpa saya juga sadari kita tuh melakukan sesuatu pasti berulang ya karena kita masih hidup, masih bernapas. Contohnya makan tiap hari pasti konsisten ya. Nah, sehari 3 kali pasti konsisten dan diulang-ulang tuh tiap hari ya. Kemudian jemurin pakaian tiap hari, nyuci tiap hari, ke kampus tiap hari, kerja tiap hari. Nah, tuh ya. Jadi banyak sekali ya kondisi kita yang ada di sekitar kita di sekitar kita yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, dalam dunia algoritma juga banyak hal yang harus berulang ya. Tapi berulangnya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kayak teman-teman berulang ya. Saya mengulang hal kegiatan makan terus untuk apa sih tujuannya? Untuk kenyang. Untuk apa tujuannya? Untuk bertahan hidup, misal ya. Saya ke kampus tiap hari ya. Untuk apa? Untuk biar nilainya bagus, misal seperti itu. Saya bekerja tiap hari gitu berulang-ulang untuk apa? Agar saya bisa dapat gaji untuk bertahan hidup, misal seperti itu ya. Nah, contoh algoritma perulangan ya dalam flowchart atau pseudocode, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Gambar flowchart dan em, pseudocode. Kalau pseudocode itu bukan gambar ya, tapi tulisan atau tahapan dengan menggunakan menuliskan kode-kode. Nah, misal di sini nih ya ada flowchart mulai. Kemudian di sini ada pendeklarasian variabel dan inisiasi ya dengan model trapesium seperti ini simbolnya. Nah, didefinisikan dulu ya dikasih nilai dulu di mana A-nya itu dikasih eh, angka 0, di input 0, B-nya 100 ya. Nah, kemudian disuruh dijumlahkan ya. A sama dengan A plus 1 gitu ya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan dibandingkan ya di sini apakah A-nya itu lebih besar B ya. Misal di sini A-nya 0, 0 sama dengan 0 plus 1, berarti kan 1. Berarti nilai A-nya sekarang menjadi 1. Nah, kemudian dilihat apakah 1 lebih besar dari 100. Nah, kita lihat B-nya kan 100 ya, nilai B-nya. Gitu. Oh, ternyata memang 1 itu tidak lebih besar dari 100, tidak gitu ya. Maka cetak A. Ya, maka cetak A berarti akan tercetak angka 1 gitu ya. Setelah itu di sini ada garis ya, garis penghubung. Dia kembali lagi nih ya prosesnya ke A sama dengan A plus 1. Kembali lagi A-nya A sama dengan A plus 1. Sekarang A-nya itu tadi kan A-nya 1 ya. Nah, sekarang A sama dengan 1 plus 1. Karena tadi nilainya A-nya 1, berarti di sini 1 plus 1. Jadi A-nya sama dengan 2 sekarang. Kemudian turun lagi ke bawah. Jadi sekarang A-nya 2. Apakah 2 lebih besar dari 100 dibandingkan lagi? Oh, tidak ya. Maka cetak A, berarti akan tercetak angka 2. Nah, begitu terus selanjutnya berulang-ulang sampai dia menemukan itu harus lebih apa ketika menemukan A harus lebih besar dari 100. Misal di sini A-nya 100 plus 1 ya, hasilnya 101 misal. Nah, apakah 101 lebih besar dari B? Oh, ternyata 101 memang lebih besar dari B. Ya, jika iya, maka selesai. Nah, baru nih selesai. Karena apa? Sudah menemukan A-nya itu lebih besar dari 100 ya. Jadi 101 lebih besar dari 100. Seperti itu konsepnya ya, konsep perulangannya. Tapi kalau belum ketemu sesuai yang diinginkan, ya ngulang-ngulang terus ini sampai 100 kali nih, 101 kali nih, ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa tidak? Bagaimana?
Saya nggak hafal. Mas Muhammad Abdul, Mbak Ayunda, Mas Leo, Mas Nurul Huda, siapa lagi nih di bawah ya? Kalau bisa, saya next lagi ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya. Berarti kita ke flowchart ya. Sekarang kita ke flowchart. Nah, tadi sebelumnya saya itu sudah menampilkan gambar flowchart dan procedure chord. Berarti teman-teman sudah punya bayangan ya bagaimana gambar flowchart gitu dan kenapa kok apa punya banyak gambar, punya banyak simbol tuh kenapa gitu ya. Nah, jadi flowchart itu merupakan jenis diagram ya, baik grafis ataupun simbolik, di mana diagram tersebut itu mewakili suatu algoritma atau proses tertentu. Nah, tadi kan teman-teman belajar tuh ya dan tahu ya seleksi, kemudian pemilihan perulangan. Nah, di situ kan dari gambar tersebut itu sudah mewakili suatu algoritma dengan proses tertentu gitu ya. Nah, di mana setiap langkah dalam algoritma itu diwakili oleh simbol yang sama ataupun berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Tuh, itu flowchart ya. Nah, ini simbol-simbolnya. Tadi juga sempat lihat ya simbol persegi panjang ya. Ketika teman-teman buat flowchart pasti harus diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, ini dinamakan dengan terminator dan fungsinya untuk menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Kemudian ya gambar apa ini trapesium ya. Ini dinamakan simbol preparation digunakan untuk pendeklarasian atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat variabel ya, apakah variabel tersebut itu digunakan untuk menampung teks atau menampung angka gitu ya. Nah, di situ eh, kita harus menginisiasi dulu ya. Misal variabel yang dibutuhkan ada 4 misal ya. Nah, di sini berarti diinisiasi dulu nih variabel A, V, S, T gitu ya. Nah, kemudian di sini ada simbol apa ini ya? Simbol jajaran genjang ya. Ini merupakan simbol untuk input atau output ya, ada simbol data di sini. Kemudian nah, ini simbol proses nih, ya, bentuk persegi panjang nih, tanpa lekukan. Kalau yang mulai dan selesai ini dengan ada ini ya, di sini nih kayak kayak nggak lancip gitu ya, kayak ada lekukannya. Kalau ini persegi panjang gitu ya. Nah, misalnya persegi panjang ini di sini merupakan simbol proses, ya. Nah, di sini ada simbol dengan rumus V sama dengan S per T ya di mana dalam proses ini V-nya itu kecepatan ya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya ini simbol proses jadi flowchart itu bentuknya itu nggak asal-asalan nggak sembarangan karena dia mewakili suatu proses jadi kita tahu oh mana simbol mulai dan start mana program itu mulai dan start itu seperti apa gitu ya kemudian inisiasi itu bagaimana gitu, seperti apa, kemudian inputan dan proses dan lain sebagainya. Kemudian ini ada simbol decision ya, atau keputusan nih ada belah ketupat gitu. Ya, kemudian ada konektor, kemudian di sini ada raut tanda panah, ini ada delay menunjukkan penundaan ketika penundaan untuk menunggu proses ya delay. Nah, sekarang ini ada contohnya ya, contoh flowchart. Tadi tadi di atas itu sudah banyak sekali itu ya contoh flowchart dan pseudocode. Nah ini ada lagi. Misal nih ya, misal di sini kita kita diminta untuk membuat suatu algoritma dengan menggunakan flowchart dengan permasalahan untuk mengetahui V dan A. Ya, V itu kecepatan dan A adalah percepatan. Ya, di mana rumusnya itu V sama dengan S per T dan A sama dengan V per T. Ya, S-nya itu jarak, waktunya itu T. Ya, nah untuk
menentukan percepatan, kita harus menentukan kecepatan dulu nih. Ya, kalau kecepatan nggak ditemukan, berarti kita tidak bisa menghitung percepatan. Logikanya seperti itu. Nah, bagaimana sih alur program atau alur algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan flowchart? Ya, nah ini nih ya sebelah kanannya kita lihat ya. Di sini untuk bisa menghasilkan output kecepatan dan percepatan, kita harus ini ya, ingat untuk buat flowchart harus diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Itu adalah kaidah yang sudah paten, tidak boleh tidak ya. Nah, setelah mulai, kita harus mendeklarasikan dulu ya. Mendeklarasikan apa? Variabel. Nah, di sini variabelnya itu ada 4. Ya, ada V, A, S, dan T. Ya, kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Ya, kemudian untuk menentukan V itu harus menginput S dan T gitu ya. Nah, input nilai ST. Nah, sudah diinput misalnya ya, di sini diinput. Nah, setelah diketahui nilai S dan T-nya, maka baru bisa dihitung kecepatannya ya. Kecepatan ingat ya, simbolnya itu perlu diingat ya. Ini simbol proses berarti persegi panjang. Boleh nggak jajaran genjang? Nggak boleh ya, jajaran genjang untuk simbol input dan output ya. Untuk proses berarti ini persegi panjang ya. Jadi jangan ngawur ya kalau gambar flowchart gitu. Nah, di sini diketahui hitung kecepatan V sama dengan S per T. Nah, di sini eh, algoritma di sini ini untuk menghitung kecepatan. Nah, setelah diketahui V-nya baru hitung percepatan. Nah, di mana kecepatan adalah A V per T. Nah, berarti kan sudah dihitung nih keduanya. Nah, setelah dihitung berarti kan harus ditampilkan outputnya gitu. Nah, kemudian tampilkan nilai dari V dan nilai dari A, nilai percepatan dan nilai kecepatan di sini ya. Kemudian selesai. Nah, ini contoh dari algoritma flowchart gitu. Nah, sebenarnya setelah teman-teman bisa gambar ini nanti ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman gitu dengan coding-coding pakai Python, pakai C++, pakai Java dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pedoman dasar membuat flowchart. Jadi harus tahu nih, tadi kan saya bilang jangan asal-asalan, jangan ngawur dalam menggambarkan suatu flowchart gitu ya, karena setiap simbol memiliki arti sendiri-sendiri ya. Jadi dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan secara urutan logis ya. Ini salah nih ya, yang disilang ini salah. Habis mulai, langsung proses kan nggak bener. Harusnya habis mulai, kemudian diinisiasi dulu, dideklarasi dulu ya. Kemudian baru input, proses, dan seterusnya nih, output, kemudian end. Kemudian diagram alurnya harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Ya, seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas. Ambiguitas itu bermakna ganda gitu ya. Dalam memahami flowchart. Nah, ini pokoknya yang benar tuh yang begini yang sesuai dengan simbolnya ya. Habis mulai, kemudian deklarasi, kemudian input, kemudian proses, kemudian output, kemudian selesai. Nah, itu untuk flowchart ya. Sekarang ke Peseduk Hot. Ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? Kayaknya saya ngomong sendirian ya. Yo, ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau nggak ada, kita teruskan. Nanti terakhir coba kita komunikasi ya untuk dua arah ya. Selanjutnya adalah Pesedokot ya, Pesedokot. Nah, di sini Pesedokot ini yang pertama penggunaan kata dan kalimat dalam Pesedokot itu harus bisa dimengerti oleh seorang programmer gitu ya, harus bisa dingertiin gitu ya. Kalau pakai bahasa Cina ya nggak ngerti gitu ya, tergantung programmernya orang Cina atau orang Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu ya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa lain. Intinya programmernya ngerti gitu ya. Nah, contohnya itu misal if, jika, count, hitung, tambahkan, kalikan, kurangi, add, cross, min gitu. Ya, itu seperti itu.
Nah, di sini prosedur code itu merupakan deskripsi tingkat tinggi ya dan sangat singkat atau ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia ya dan bukan dibaca oleh mesin atau kompilator. Jadi, prosedur code itu dibuat itu untuk dibaca oleh user, oleh programmer gitu, bukan dibaca oleh komputer atau mesin gitu ya. Karena mesin tidak paham pseudocode. Mesin tuh pahamnya bahasa pemrograman, ya. Nah, pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia, boleh bahasa Inggris dan bahasa lainnya, asal bisa dimengerti. Di sini cara menulis dan struktur pseudocode itu seperti apa, ya. Nanti teman-teman untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca di modul, ya. Modul algoritma pemrograman kodenya STSI 4102. Nah, buka web UT. Nah, di situ ada di perpustakaan digital. Di situ ada modul, di-download, kemudian dipelajari, ya. Atau bisa cari buku saya di Google. Tadi saya sudah sampaikan ya, saya bikin 2 buku. Yang pertama algoritma dan pemrograman, yang kedua untuk algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Gitu. Nah, struktur pseudocode ya, gimana sih kita format dalam ini menuliskan pseudocode? Harus ada judul, ya, ada nama program, ada kelas, ya. Kemudian ada deskripsi, deskripsinya itu isinya deklarasi, ya, baik itu variabel yang akan dipakai gitu ya. Eh, Kemudian tipe datanya apa, di semuanya ini ada di deskripsi gitu ya. Kemudian baru implementasi algoritma. Nah, contohnya seperti ini. Sedekot mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, ini dinamakan dengan judul ya. Kemudian ini ya, mulai sampai dengan deklarasi ya, integer i. Nah, jadi i ini tipe datanya adalah integer karena i digunakan untuk menampung data angka, maka tipe datanya integer gitu ya. Nah, ini dari mulai sampai dengan integer ini namanya adalah deklarasi ya. Sedangkan dari inisiasi awal sampai dengan ini ya i sampai dengan i+1 ini baru penerapan algoritmanya ya, implementasi algoritmanya ya. Ini seperti ini. Jadi format penulisan pseudocode. Oke, materinya habis sampai sedekot ya. Nanti di next pertemuan tatap maya kita itu kita sudah masuk ke coding kalau nggak salah itu ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai tugasnya yang kemarin yang baru mengumpulkan ya, itu ada sekitar 6 orang dari 20 mahasiswa ya. Saya ingatkan untuk teman-teman aktif ya di ruang diskusi ya, kemudian aktif ini ya di upload tugas ya dan on time gitu ya, karena nilai akhir itu dilihat dari keaktifan juga sama teman-teman itu mengerjakan tugas seperti apa. Nah, di tugas yang sekarang itu teman-teman memang saya arahkan untuk membuat video karena kita kan tidak tidak praktek secara langsung gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih teman-teman itu kemampuannya sampai sejauh mana ya. Nah, dengan membuat video saya tahu teman-teman mengerjakan sendiri dan memang mampu gitu. Jadi pasti saya kasih nilai maksimal 100. Dan jika yang belum disertakan video, minta tolong untuk diperbaiki atau ditambahkan video ya. Dan itu bisa saya revisi gitu. Jadi pasti saya kasih keterangan untuk disertakan link video gitu. Ya, nanti setelah link video disertakan, baru saya bisa merevisi nilai gitu ya. Jadi teman-teman nilainya maksimal. Nah, untuk tugas 1 tidak perlu kita bahas ya tugasnya karena ini hanya membuat rangkuman ya, dan rangkumannya itu harus pakai harus terdapat sumber referensi karena rubrik penilaiannya itu sudah ini ya, sudah ada indikatornya gitu ya, harus menyertakan ini ya, kemudian sumber referensinya harus berapa gitu, sudah ada rubriknya gitu. Jadi saya melihat di rubrik tersebut, rubrik penilaian. Nah,
Untuk tugas satu yang nomor 2, ini yang akan kita bahas bersama, ya. Di nomor 2 itu diminta membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan peseduk code. Dan di sini ada studi kasus ya, ada kasus di mana sebuah perusahaan itu memiliki 3 golongan karyawan, ya, golongan A, B, dan C, ya. Dan tentunya masing-masing golongan itu memiliki standar gaji masing-masing, ya, A 5 juta, B 6,5 juta, C-nya 9,5 juta. Nah, di sini pasti di setiap perusahaan karyawan itu pasti ada saatnya untuk lembur gitu. Nah, di sini juga sudah ditentukan ketika karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, 32% dari gaji pokok, lembur 3 jam, 34% dari gaji pokok, 4 jam, 36% dari gaji pokok, dan 5 jam sampai dengan 5 jam lebih, ya, atau di atas 5 jam, maka gaji lemburnya itu terhitung 38% dari gaji pokok. Kalau 10 jam bagaimana, Bu? Tetap 38%. 10 jam bagaimana? 15 jam bagaimana? 38%. Tuh, ya. Nah, di sini diminta membuat flowchart dan pseudocode di mana inputannya adalah golongan dan jam lembur. Jadi, eh, di sini program akan bisa dieksekusi apabila terdapat inputan, gitu ya. Inputan apa? Inputan si karyawan tersebut golongannya apa, gitu. Dan kemudian inputannya jam lemburnya itu berapa jam. Nah, maka dari itu nanti bisa ditampilkan output ini ya, output penghasilan, di mana penghasilan atau penghasilan bersih lah ya, di mana penghasilan bersihnya itu adalah gaji golongan ditambah gaji lembur. Tuh. Nah, di sini bagaimana sih flowchartnya? Kemarin saya sudah memberikan penilaian ya, dan saya lihat teman-teman bisa mengerjakan semua gitu. Artinya teman-teman paham ya. Di situ cuman masalahnya nggak ada videonya aja gitu. Tapi saya tetap memberikan nilai terbaik gitu ya. Tapi kalau mau direvisi nanti akan saya kasih nilai yang paling maksimal ya. Nah, di sini contohnya nih mulai ya membuat ini ya flowchart ya. Kemudian masukkan golongan ya. Kemudian masukkan jam lembur. Tadi kan inputannya golongan dan jam lembur ya. Kemudian di sini dilihat apakah golongan sama dengan A. Jadi ketika user menginputkan itu apakah A, apa B atau C. Nah, di sini itu di ini ya, didefinisikan apakah golongannya itu sama dengan A ya. Jika tidak, baca sebelahnya ya. Apakah golongannya sama dengan B gitu ya, dibandingkan tidak lagi baca sebelahnya, pasti golongannya sama dengan C ya, karena cuma 3 golongan A, B, dan C ya. Jadi tidak perlu apakah golongan sama dengan C, nggak perlu ya. Pasti kalau habis A, B ya C gitu ya. Kemudian, nah misal apakah golongannya A? Nah jika iya maka di sini ternyata A itu gaji golongannya adalah 5 juta gitu ya. Nah, misal kalau B gajinya 6,5 juta. Kemudian C 9,5 juta. Nah, jika memang dia golongannya A, berarti gajinya 5 juta. Kita lihat lagi, ya karena tadi diminta masukkan jam lembur. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah jam lemburnya itu kurang dari 2? Kurang dari 2 berarti 1, ya. Jika iya, ya, maka gaji lemburnya 3% kali gaji pokok ya. Tetapi jika tidak ya dilihat lagi apakah jam lemburnya itu kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 itu berarti 2 ya. Jika iya 32% dari gaji pokok, selanjutnya seterusnya sampai dengan ini ya, sampai dengan jika jam lemburnya apakah kurang dari 5, jika tidak berarti dia jam lemburnya lebih dari 5, entah itu 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan untuk rumusnya 38% dari gaji pokok ya. Kemudian setelah diketahui golongan dan jam lemburnya ya, maka di sini di kolom proses ini, gambar proses ini bisa diformulakan jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur ya. Kemudian ditampilkan jumlah penghasilannya dan selesai.
ya. Ini seperti ini ya untuk tugasnya, untuk gambar flowchart-nya. Nah, nanti bagi teman-teman yang belum mengumpulkan atau belum submit, silakan nanti untuk bisa submit ya. Masih ada waktu. Nah, untuk pesedekot, di sini ada judulnya algoritma hitung gaji karyawan ya. Setelah itu deklarasi. Nah, variabel yang dibutuhkan tuh ada 3, 4, 5. Ada golongan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, total gaji ya. Di mana dari jam lembur sampai total gaji ini semuanya integer karena yang akan ditampung adalah nilai angka. Nah, kalau golongan ini karakter karena yang akan ditampung adalah nilai huruf gitu ya, A, B dan C gitu. Jadi beda tipe datanya ya. Kemudian mulai tampilkan misalnya nih ya, ketika mulai di sini user diminta untuk menginput A, B dan C, A, B atau C ya. Masukkan golongan karyawan. Nah, diinput tuh input golongan A misal. Kemudian tampilkan masukkan jam lembur, misal 1 jam. Nah, di sini dilihat jika golongannya A, maka gaji pokoknya 5 juta, berarti 5 juta. Ya. Nah, tadi jam lemburnya 1 jam. Jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% kali gaji pokok. Ya, kemudian baru di sini total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian ditampilkan total gajinya ya. Yang ditampilkan ini variabel total gaji. Nah, itu urutan dalam pembuatan pesedekot ya. Sampai sini bagaimana teman-teman? Oh, ternyata banyak ya yang hadir ya. Saya screenshot dulu ya buat laporan. Bentar. Oke, kita sudah membahas materi, kemudian sudah juga membahas tugas ya. Jadi tidak ada alasan saya nggak bisa, saya belum gitu ya. Saya mau ke Mas Agung Firmansyah. Ada Mas Agung? Mas Agung, halo, halo, Mas Agung. Ini tadi saya udah kenalan ya. Sekarang saya mau kenal teman-teman juga kayak gitu. Mas Agung bisa mendengar saya? Saya cuma mau tanya aslinya mana, ya ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, nggak dengar ya Mas Agung ya. Mbak Ayunda, Mbak Ayunda, Mbak Ayu. Wah, sepi ya Mbak Ayunda juga nggak ada ya. Mas Leo, Mas Leo. Ya, Bu. Oke, nah ini Mas Leo. Mas Leo itu asalnya mana Mas? Saya asalnya dari Batam, Bu. Oh jauh ya Batam ya. Sekarang Iya, semester Bu. berapa? Sekarang semester 5, Bu. Semester 5. Berarti dari semester 1 emang belum dapat ini ya. Karena kemarin saya ngajar algoritma itu mahasiswanya di semester 2 gitu ya. Oh berarti semester 5 pun masih belum ada gitu ya. Belum pernah dapat ya. Semester Iya, 5 Bu. sebentar lagi lulus berarti ya. Kurang kurang 3 semester lagi lah ya Mas ya. Semangat. Amin. Oke. Mas Leo sudah menikah belum? Belum, masih lajang, masih kerja. Oh gitu. Usianya berapa? Usianya 24, Bu. Oke, masih muda ya. Sukses buat Mas Leo ya. Iya, Bu. Ya. Teman-teman kalau apa saya tuh sebenarnya pengen lihat wajahnya tuh seperti apa realnya ya. Kalau berkenan silahkan bisa ditampilkan wajah cantik dan gantengnya ya. Jadi saya bisa tahu wajahnya seperti apa gitu ya. Mbak Menik ada Menik, Mbak Menik Daruwangi. Nah, ini namanya bagus sekali ya. Mbak Menik. WA ada belum? Iya Bu, ada. Siap. Oke, Mbak Menik asalnya mana Mbak Menik? Saya asalnya Bojonegoro, Jawa Timur, Bu. Oh, Bojonegoro, Jawa Timur ya. Rumah saya itu di Bojanegara, Mbak. Ya, hampir-hampir sama O sama A. Tapi Ya, saya di ini di Purbalingga, ya. Kalau Mbaknya kan di Jawa Timur ya. iya betul. Semester berapa, Mbak Menik? Saya semester 4. Oh, semester 4 ya. Berarti beda-beda ini ya. Oke, oke. Usianya berapa, Mbak Menik?
Usia di 20. Masih muda kerja atau apa ini? Nyambi kerja atau Iya, bagaimana? kerja juga. Oh, oke. Ya, selamat ya, sukses ya buat Mbak Menik ya. Cepat lulus. Oke, sekarang Mas Muhammad Abdul Hadi. Mas Hadi ada tadi sempat ngobrol di awal sama saya ya. Mas Hadi? Ada suaranya Oh, nggak? oh iya ada Mas. Mas Hadi semester berapa Mas Hadi? Baru semester 1, Ibu. Oh, semester 1. Baru Ya, mulai ya. Berarti di sini tuh percampuran banyak semester ternyata ya. Oke, berarti usianya berapa ini? baru 20, 19? Bu. Oh, 20. 20. Oke, kerja atau gimana? Atau usaha Mas Hadi? Eh, usaha di pasar, Ibu. Dagang itu. Oh, ini di daerah mana Mas Di Hadi? di Sumedang, Jawa Barat. Oh, dagang tahu bukan? Bukan, Ibu. Bukan ya. Dagang Enak ini. loh tahu Sumedang, saya sering beli ya. Iya, Cuman Bu. di sini tuh susah susah dicari gitu ya. Dan kalau ada bilangnya tahu Sumedang itu bukan tahu Sumedang gitu. Karena dulu saya itu di Tangerang itu sering makan tahu Sumedang gitu. Tapi pas pindah ke sini, aduh ya makanannya semuanya palsu kayak gitu ya. Beda semua. Oke, sukses buat Mas Abdul Hadi ya. Sudah menikah belum Mas Hadi? Belum Belum, ya Bu. pasti ya. Belum. Oh, oke oke oke. Oke, selanjutnya Mas Huda, Mas Nurul Huda. Ada? Ya Bu, Oke, ini Mas Huda kayaknya sempat WA sama saya nggak ya? Kalau saya nggak iya betul Bu. salah-salah ingat. Oh iya, oke. Kayaknya apa namanya familiar gitu ya. Atau sempat saya pernah salah paham, mungkin saya kira mahasiswa saya yang di sini, iya nggak? Iya betul itu Bu. Iya, karena kebetulan bertepatan sama UTS gitu. Ya, jadi banyak sekali mahasiswa itu nggak on time karena kan kita upload UTS-nya juga by system gitu. Jadi kalau sudah sistemnya sudah ditutup, mereka sudah nggak bisa upload lagi gitu dan saya tidak menerima. Nah, kebetulan Mas Huda itu ya WA saya, jadi saya kira itu gitu ya mahasiswa saya. Ya mohon maaf ya Mas Huda ya kemarin. Iya nggak apa-apa Bu. Iya, Mas Huda ini tinggal di daerah mana? Tinggal di Bekasi Bu. Oh, Bekasi ya, deket. Berarti deket sama rel kereta nggak kemarin tuh kejadian? Oh lumayan jauh sih kalau di Bekasi Timur Bu. Saya di Oh gitu ya. ininya Bu di Bantar Gebang. Oh gitu. Oke oke. Sekarang semester berapa? Baru semester 1. Semester 1. Sudah menikah belum? Sudah Bu. Oh sudah. Usianya berapa Mas? Ya. Usia 27. Oh 27. Oke Iya. semangat ya. Sekarang berarti kerja ya? Kerja sambil Sekarang kuliah. kerja ini juga lagi kerja Bu. Oh lagi kerja. Ya semangat ya. Iya. Jadi teman-teman pejuang ini ya, pejuang rupiah tapi tidak meninggalkan kuliah. Saya juga dulu kayak gitu ya. S1, S2 saya sambil kerja. Ya, luar biasa ya. Semoga sukses dan cepat lulus. Ya amin. Terima kasih Bu. Ya, kemudian Fasa Aulia ada Mbak Fasa. Mbak Fasa? Mbak Fasa kayaknya belum ada ini ya. Oh, Oke. iya Bu. Oh iya, ya oke nih ada suaranya ada nih. Mbak Fasa, Ya, asli mana Mbak? asli Lampung Bu. Oh Lampung jauh ya. Sekarang semester berapa Mbak? Masih semester 1. Oh, semester 1. Usianya? Usianya 18 tahun. Oh 18 tahun. Berarti baru lulus SMA kemarin ya Mbak ya? Iya, Oke, berarti ini bekerja sambil kuliah ya? nggak kerja Bu. Oh nggak kerja. Ya nggak apa-apa nanti sambil nyari kerja gitu ya. Iya, Sambil iya. nyari kerja dan kuliah gitu karena memang kalau UT itu kan diperuntukkan bagi mereka yang bekerja tapi pengen kuliah gitu jadi nanti ijazahnya bisa untuk mencari pekerjaan yang lebih layak lagi lebih oke seperti itu ya sesuai dengan Iya Bu. minat gitu ya sukses buat Mbak Fasa ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, Mas Zaki ada Mas Zaki Deza. Ada Ibu.
Oke, laki-laki bener ya, Zaki Deza. Oke. Mas Iya, Zaki asalnya dari mana? asal Cianjur Ibu. Oh, Cianjur. Iya, Oh, Cianjur ya. Sekarang semester berapa, Mas? baru semester awal Ibu, semester 1. Oh gitu. Berarti Iya, usianya usia 23. 23 sambil bekerja ya? Iya Ibu, kebetulan. Oke, sudah menikah belum, Mas? Belum, masih lajang. Oh, masih lajang ya. Jadi Iya, saya kan tahu gitu ya, tahu profil teman-teman. Tadi teman-teman udah tahu profil saya. iya, Jadi saya juga tahu profil teman-teman. Ya, terima kasih baik Mas Ibu. Zaki ya. Iya Ibu, Sukses buat Mas makasih Zaki. juga. Ya, Iya. amin. Makasih Ibu. Mas Agung sama Mbak Ayunda sudah on belum ya? Oke, belum ya. Tadi Mbak Ayunda di awal ada Enggak, gitu. Oh, udah ya. Mbak Ayun, Mbak Ayunda tadi peserta kedua ya yang masuk. Mbak Ayunda asalnya dari mana, Mbak Ayu? Bu. Panjang, Bu. Mana? Maaf, Sumatera Barat. Sumatera. Barat, Bu. Sumatera Barat, Padang ya? Iya, Bu. Oke. Mbak Ayunda semester berapa di UT? Semester 1, Bu. Oh, semester 1. Usianya berapa kalau boleh tahu Mbak Ayu? 20 tahun, Bu. Oh, masih muda gitu. Oke, oke. Semester 1, 20 tahun. Semoga sukses ya Mbak Ayunda ya dan cepat lulus kuliah ya. Bu. Ya. Nah, kayaknya saya sudah ini ya, sudah mencoba juga kenalan sama teman-teman ya. Dan ternyata dari berbagai daerah, berbagai usia, dan berbagai semester gitu. Jadi saya tahu, oh ternyata yang saya hadapi ini orang baru kemarin di UT gitu, atau mahasiswa yang sudah lama sebenarnya gitu, tapi baru ambil mata kuliah ini gitu ya. Nah, em, dan dengan pertemuan ini teman-teman juga jadi tahu siapa saya gitu ya, walaupun walaupun lewat Microsoft Teams, tapi kita sudah berusaha ya untuk mengenal satu sama lain, saling interaksi dua arah seperti ini. Sebelum saya tutup ini ya, karena nggak ada yang tanya gitu tadi. Nah ini sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, nggak harus di ini ya, nggak harus mengenai materi, nggak apa-apa gitu. Tanya apapun boleh. Kalau Boleh ada saya bertanya, Bu? boleh. Gimana Mas Nurul Huda? Bu, untuk di era sekarang yang apa namanya udah maju ya di era AI, apakah programmer masih relevan, Bu, ke depannya? Pekerjaan Apakah programmer masih apa? relevan, Masih relevan. sangat relevan Mas gitu. Walaupun ada AI gitu ya. Nah, AI itu yang bikin siapa? Programmer juga kan? Gitu ya. Jadi pasti programmer ini ya dibutuhkan, apalagi dunia IT itu semakin perubahannya itu enggak tidak berapa bulan gitu, tapi tiap detik IT itu berubah gitu ya. Contoh kayak HP yang tadinya Android ya sekarang bukan Android lagi gitu ya. Kemudian eh, kayak misal HP dulu ya cuma bisa buat SMS, kemudian cuma bisa telepon, sekarang sudah bisa menggunakan video call gitu ya. Dan tentunya programmer itu sangat ini ya, masih masih menjadi itu ya, ini tujuan utama dari mereka-mereka yang kuliahnya di IT gitu. Dan ingat kalau programmer itu orang yang menjadi programmer dia itu punya skill gitu. Skill apa? Skill untuk bisa ini ya memahami logika pemrograman gitu. Jadi enggak semuanya lulusan IT itu bisa jadi programmer gitu ya. Tapi eh, orang yang memang punya skill untuk bisa mendalami program itu yang bisa jadi programmer ya. Makanya tadi di materi itu algoritma itu skill gitu ya. Jadi nggak semuanya lulusan IT itu bisa programmer kayak gitu ya. Dan walaupun ada AI atau AI ya pasti sangat dibutuhkan ya Mas Huda ya, karena orang-orang seperti kita juga ya programmer gitu ya, tentunya juga akan menghasilkan AI yang lebih canggih lagi ke depannya
gitu dengan ilmu-ilmu yang semakin berkembang. Seperti itu Mas Nurul Huda. Bisa dimengerti? Oke, baik Bu. Mengerti Bu. Oke. Oke. Yang lain? Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya rasa nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan Web 2. Kayaknya sih 2 minggu lagi gitu ya. 2 minggu lagi untuk pertemuan Web 2. Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman tuh bisa aktif ya, bisa aktif di diskusi dan tugas gitu. Ya, jangan lupa kalau praktek pakai video gitu. Yang belum pakai video silahkan bikin ya. Eh, nggak harus sempurna banget sih videonya. Yang penting saya bisa tahu teman-teman itu buat sendiri dan paham karena indikator saya untuk bisa memahami teman-teman paham itu susah gitu ya, hanya dari jawaban gitu ya, karena kita nggak praktek secara langsung ketemu di lab atau di kelas secara langsung. Baik, saya mau foto ini dulu ya, ini buat dokumentasi sebentar, saya screenshot ya. Oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat ya karena masih banyak mata kuliah lagi, tugas-tugas lagi atau diskusi lagi sampai dengan berakhirnya sesi, kalau nggak salah sesi 15 gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live nggak apa-apa. Silakan.